Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Wu Zhangkong masuk ke gedung sekolah. Semua kelas masih diadakan, sehingga koridor kosong. Berjalan ke kantor pengajar, dia berhenti tiba-tiba dan berpikir dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. Masuk, Long Hengsu terdengar. Wu Zhangkong membuka pintu dan masuk. Ekspresi Long Hengsu berubah menjadi salah satu kejutan ketika dia menyadari bahwa Wu Zhangkong baru saja masuk ke kantornya. Dengan wajah dingin, Long Hengsu bertanya, "Guru Wu, apa yang bisa aku bantu?" Wu Zhangkong berjalan ke mejanya dan dengan ekspresi tenang, lalu membungkuk ke arah Long Hengsu. "Maaf direktur, aku datang untuk meminta maaf kepadamu." Mengamatinya, jika seseorang menggambarkan hati Long Hengsu sebelumnya sebagai penuh ketidaksenangan, maka itu akan berubah menjadi kejutan total pada saat ini. Situasi apa ini? Pangeran tampan yang sangat sombong datang untuk meminta maaf? Apakah matahari terbit dari barat? Terhadap guru dengan karakteristik ekstrim ini, dia memiliki cukup pengetahuan tentangnya. Sejak hari pertama Wu Zhangkong di akademi, dia telah menjadi pusat perhatian. Dia memiliki penampilan, kekuatan, dan nama orang yang paling kuat di akademi. Tapi, dia sombong karena dia pantang menyerah. Dan dia tidak mematuhi silabus pengajaran akademi dan bertindak semena-mena sesuai dengan pandangannya sendiri. Para siswa di akademi sejak itu memberinya nama Pangeran Tampan. Pria ini bahkan berani mengabaikan presiden. Dikatakan bahwa pernah ada suatu masa ketika presiden mencoba untuk berbicara dengan guru Wu Zhangkong dan dia pergi di tengah pembicaraan dengan presiden. Namun dia berhak menjadi sombong karena dia berasal dari tempat itu. Dengan usia muda 30, dia berhasil memiliki peringkat kaisar jiwa 60. Terlebih lagi, jika itu dari tempat itu, dikatakan bahwa dia adalah semacam anak ajaib. Tetapi karena alasan yang tidak diketahui, dia memutuskan untuk datang ke sini. Itulah mengapa pria ini hanya memiliki mata di atas kepalanya. Tetapi mengapa pria ini Wu Zhangkong meminta maaf padanya? Apakah kuburan baru saja berubah menjadi taman? Wu Zhangkong melanjutkan dengan serius. Apa yang terjadi hari ini sepenuhnya adalah salahku. Jadi aku di sini untuk meminta maaf. Aku berharap untuk mencari pengampunan Anda. Tidak apa-apa. Long Hengsu tidak tahu apakah dia dikejutkan oleh Wu Zhangkong atau bahwa permintaan maaf telah melunakkan amarahnya. Tetapi saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, itu mengungkapkan beberapa kelemahan dalam kekuatannya. Wu Zhangkong menganggukkan kepalanya dan melanjutkan, "Direktur Long, seorang siswa baru telah tiba di kelas kami. Dia baru saja lulus ujianku dan sangat cocok dengan kondisi akademik kita. Sesuai dengan kebijakan akademi, jika calon siswa melewatkan tanggal penerimaan tetapi telah diterima di akademi berdasarkan persyaratan khusus, mereka hanya dapat memulai dari kelas 5. Karena itu, aku meminta izin Anda untuk menerimanya di akademi." Saat dia berbicara, dia menyerahkan Long Hengsu sebuah surat yang telah diberikan kepada Guye kepadanya. Long Hengsu mengambil surat itu. "Baiklah, aku akan memastikannya." Wu Zhangkong menjawab, "Itu saja untuk saat ini. Aku menunggu izin Anda." Baru sekarang Long Hengsu akhirnya sadar kembali. Dia akhirnya mengerti mengapa Wu Zhangkong datang untuk meminta maaf. Dia telah melakukan itu sehingga dia bisa datang dan mencari bantuan Long Hengsu. Namun Long Hengsu tidak lagi marah setelah menerima permintaan maaf dari Wu Zhangkong. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pesona pangeran tampan yang sangat sombong tidak hanya efektif pada wanita muda. "Guru Wu, aku masih harus mengingatkan Anda untuk meninggalkanku dengan harga diri di depan para siswa." Long Hengsu bersuara dengan muram. "Baik." Wu Zhangkong menganggukkan kepalanya. Long Hengsu tidak berharap Wu Zhangkong menyetujuinya dengan mudah. Pangeran tampan yang sangat sombong ini mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Itu juga alasan mengapa dia adalah pria dari kata-katanya, karena dia setuju dia akan melihatnya sampai akhir. Long Hengsu
tidak berharap hubungan mereka berjalan dengan baik begitu cepat. Tampaknya untuk saat ini, memiliki Wu Zhangkong di Akademi Menengah bukanlah hal yang buruk. Long Hengsu berpikir, guru ini sepertinya memandang anak ini dengan hormat. Dia sangat menghargainya. Long Hengsu membuka surat itu dan membacakannya secara detail. Surat ini datang dari sekolah dasar di kota kecil dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Kuye, wanita, kekuatan jiwa peringkat 15, jiwa bela diri elemental, jiwa bela diri macam apa itu? Wu Zhangkong berseru, dia jenius, hanya aku yang bisa mengajarinya dengan tepat. Aku berharap Direktur Long akan memberiku dukungan dan apapun yang terjadi di masa depan, harap pastikan dia tetap di kelasku. Long Hengsu tidak bisa mengendalikan dirinya lagi dan bertanya, elementalis, jiwa bela diri apa ini? Guru Wu, mendapatkan informasi yang baik, pasti Anda akan memiliki pengetahuan tentang ini, bukan? Wu Zhangkong menjawab, aku baru saja melihatnya. Ini bukan tipe jiwa bela diri yang buruk. Anda akan melihatnya beraksi selama turnamen promosi kelas mendatang. Setelah mendengar Wu Zhangkong menyebutkan pertandingan promosi kelas, Long Hengsu memberitahunya, menugaskan Xie Xie ke kelasmu adalah karena aku berharap sesuatu terjadi dari kelasmu selama pertandingan ini. Bagaimanapun juga, ketika kelas terburuk meningkatkan kekuatannya, itu akan merangsang kelas di atas untuk bekerja lebih keras. Keberadaan turnamen promosi kelas ini semata-mata didasarkan pada pemanfaatan rasa hormat para siswa dalam merangsang mereka untuk berlatih lebih giat. Guru Wu, apakah Anda sudah memutuskan perwakilan yang akan Anda bawa ke turnamen ini? Guru Wu Zhangkong berseru, ya, aku sudah memikirkannya. Ketika Wu Zhangkong kembali ke kelasnya, tugas berlari telah selesai. Berkumpul di sini, para siswa kelas 5 mendatanginya di tengah lapangan seperti pasukan-pasukan berpengalaman. Kita akan mengakhiri latihan pagi hari ini di sini. Kalian boleh kembali. Kuye, tolong tinggal. Akhirnya berakhir. Sungguh kebahagiaan. Hampir seketika, semua siswa berlari ke asrama mereka. Mereka akhirnya punya waktu untuk istirahat. Karena pelatihan, wajah Kuye tampak lebih merah dari sebelumnya. Aku Wu Zhangkong, guru yang bertanggung jawab atas kelasmu. Ini adalah kunci asramamu dan ini adalah seragam dan buku pelajaranmu. Mulai hari ini dan seterusnya, kau resmi menjadi anggota kelas 5. Terima kasih Guru Wu. Kuye mengumpulkan item dari Wu Zhangkong. Baiklah, istirahatlah. Kita akan melanjutkan kelas di sore hari. Di sisi lain, Xie Xie menarik tangan Tang Win dengan cepat menuju asrama. Kenapa kau begitu terburu-buru? Apa yang ingin kau katakan, keluarlah. Alasan Xie Xie membawa Tang Wulin ke asrama mereka beberapa saat yang lalu jelas karena dia ingin mengatakan sesuatu. Yakinlah, aku tidak meminta pertarungan lagi. Ini karena aku. Xie Xie memutar matanya. Ini karena aku memiliki niat baik untuk kesejahteraanmu. Pernahkah kau melihat Guye itu? Jangan terlalu dekat dengannya. Tang Wulin bertanya dengan ragu. Bagaimana aku bisa dekat dengannya? Bukankah kita baru diperkenalkan padanya beberapa saat yang lalu? Xie Xie menengus. Melihat kau baru saja mengobrol dengannya dengan senang. Apa kau pernah terpesona olehnya? Guru telah menyebutkan bahwa pertandingan promosi kelas akan membutuhkan setidaknya 2 peserta sebelumnya. Itu adalah kita, tapi sekarang dia ada di sini. Menurutmu, apakah kau akan memiliki kesempatan untuk melawannya? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Jelas tidak. Aku akan membiarkan dia berpartisipasi pada kompetisi itu. Mata Xie Xie membelalak. Apakah kau idiot? Turnamen promosi kelas hadir dengan hadiah. Apakah kau tidak ingin makan dari jendela pertama? Ini. Ketika sampai pada makanan, Tang Wulin merasa terjebak. Dia belum makan sejak pagi ini karena musi dan pelatihan pagi hanya membuatnya semakin lapar. Tiba-tiba suara bergema. Aku malah menduga bahwa Tang Wulin dan Guye akan berpartisipasi dalam pertandingan bersama. Zhou Zhangxi masuk dan jelas-jelas mendengar percakapan itu. Xie Xie menunjuk pada dirinya sendiri. Apakah kau mengatakan aku tidak berpartisipasi? Zhou Zhangxi menjelaskan. Dalam 3 pertandinganmu dengan Tang Wulin, kau kalah 2 kali dan pipimu bahkan bengkak karena salah satunya. Dan sekarang
Kau telah kalah dari Guye hari ini. Mengapa kau berpikir bahwa orang yang dieliminasi adalah Tang Wulin dan bukan dirimu? Zhou Zhangxi tidak terlalu senang dengan Xie Xie sejak awal dan ini kesempatan yang terlalu bagus untuk menyerang dia. Xie Xie terkejut dengan komentar Zhou Zhangxi dan ketika dia memikirkannya kembali, dia tidak dapat menyangkal bahwa itu benar. Wajahnya berubah menjadi tampilan yang luar biasa. Cukup, gunakan otakmu. Dengan karakter Guru Wu, dia tidak akan menarik kata-katanya. Kalian berdua tetap akan berpartisipasi dan orang yang tidak akan berpartisipasi adalah aku. Minimal 2 peserta, tidak berarti hanya boleh ada 2 peserta. Bahkan mungkin 3 bahkan 4. Yun Xiao adalah yang terakhir memasuki asrama. Ekspresinya dipenuhi dengan pengunduran diri dan tatapannya sepertinya bertanya-tanya. Kemana semua otakmu pergi? Tang Wulin mengusap perutnya. Berapa banyak peserta yang akan berlomba tidak penting, yang penting aku makan, aku lapar. Sebelum dimulainya kelas sore, legenda lain telah diciptakan di Akademi Laut Timur. Dewa Rakus tertentu telah membuat rekor lain. Sehubungan dengan tatapan aneh dari para siswa, Tang Wulin sudah terbiasa. Tanpa memperdulikan mereka, dia hanya mengunyah suapan besar sambil duduk di dalam ruang makan. Itu hanya kebetulan karena menu makan siangnya adalah roti besar lagi. Dan teman asrama Tang Wulin lainnya hampir melotot saat dia mengambil roti besar satu demi satu ke dalam perutnya. Xie Xie berbicara dengan serius. Di masa depan jika aku pernah menggunakan makan sebagai taruhan untuk bertaruh denganmu, aku adalah idiot. Tang Wulin menjawab, selain itu aku tidak akan mempertaruhkan apapun denganmu. Tidak ada motivasi. Aku tidak bisa menghabiskan ini. Kamu bisa memilikinya. Pada saat ini sebuah suara datang kepadanya dari samping dan kemudian muncullah roti putih besar bersalju yang kemudian diletakkan di atas piring Tang Wulin. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan melihat, bukankah Guye yang memberikannya roti ini? Namun dia telah berganti ke seragam akademi dan terlihat mirip dengan siswa di sekitarnya. Terima kasih, Tang Wulin mengangguk ke arahnya. Dia selalu memiliki kecenderungan untuk membangkitkan perasaan baik terhadap individu yang memberinya makanan. Guye mengangguk ke arahnya dan berbalik untuk pergi. Zhou Zhangxi bergerak menuju Tang Wulin secara misterius. Wulin, dari pandanganku, bukankah dia jatuh cinta padamu hari ini? Setelah bergabung dengan kita di kelas kita, dia berinisiatif untuk berbicara denganmu. Dan sekarang dia bahkan memberimu roti. Sepertinya dia jatuh cinta padamu. Tang Wulin menjawab dengan wajah tidak berdaya. Kau baru 9 tahun kan? Pikiran macam apa yang ada di otakmu itu? Zhou Zhangxi melanjutkan. Selama beberapa hari terakhir, aku memiliki pemikiran tentang bagaimana menamparmu. Tapi aku tidak lagi. Itu menghilang saat kau memalu. Melihat pria ini menghindari pertanyaannya, Tang Wulin kembali memakan rotinya dengan gigitan besar. Kelas sore dilanjutkan dengan latihan fisik yang lebih keras dari yang mereka lakukan di pagi hari. Kemana perginya kelas teori dan pengetahuan? Penjelasan Wu Zhangong sederhana. Dengan standar kelas ini, apa yang bisa dipelajari tentang teori dan pengetahuan? Kapan? Pangeran tampan yang sangat sombong berbicara tentang masuk akal. Dalam waktu kurang dari 30 menit, banyak siswa telah tergeletak di tanah. Latihan fisik sehari penuh membuat anak-anak berusia 9 tahun ini merangkak kembali ke asrama mereka. Tang Wulin, Xie Xie, Guye datang menemuiku setelah makan malam. Wu Zhangong menyebutkan dengan tenang saat kelas berakhir. Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King. Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.